Rossi having real difficulty finding a way through on number 68, Yoni Hernandez. No way through there as they run down on the brakes. There is no Rossi, brilliantly late on the brakes. He's finally past the South American, now up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive from Rossi. He's on the charge. Rossi on the... Sebelum pindah ke Gresini Ducati, Marc Marquez memberi petuah kepada Honda apa yang harus dilakukan agar RC213V kembali kompetitif. Marquez, juara dunia 6 kali, mengatakan Honda perlu meningkatkan performa mesinnya jika ingin kembali bertarung untuk gelar. Meskipun Honda memecahkan kekeringan kemenangannya dengan Alex Rins di COTA, itu adalah salah satu dari hanya 2 podium Grand Prix untuk RCV tahun ini. Podium lainnya didapat oleh Marquez di Motegi, yang ironisnya terjadi beberapa hari sebelum memutuskan untuk berpisah dari hubungan 11 tahun dengan Honda. Meski tenaga mesin secara tradisional menjadi kekuatan Honda setidaknya dibandingkan Yamaha, Marquez menggemakan komentar Fabio Quartararo dengan menguraikan bagaimana penggunaan aero high downforce menyerap tenaga motor karena hambatan ekstra. Sangat sulit untuk bertarung melawan pebalap lain tanpa top speed, kata Marquez setelah menduduki peringkat ke-13 tercepat di speed trap pada sprint kedua terakhir musim ini, di Qatar, yang ia finish di posisi ke-11. Kata-kata itu sepertinya bertentangan dengan komentar Marquez sendiri selama tes pramusim, ketika dia lebih mencari traksi daripada kecepatan tertinggi. Tapi penjelasannya adalah aero. Dalam tes pramusim, kami menggunakan aerodinamika yang sangat kecil. Sekarang kami punya aerodinamika yang lebih besar, dan kecepatan tertinggi yang lebih rendah, ujarnya. Jadi tentu saja kalau ingin menggunakan aerodinamis yang besar, perlu tenaga yang lebih besar. Sebagai seorang pebalap, saya berusaha memberikan yang terbaik di arena balap dan saya berusaha memberikan komentar terbaik kepada Honda. Saya mencoba memberi saran kepada mereka mengenai arah masa depan meskipun saya berangkat ke Gresini dalam waktu 1 minggu. Saya mencoba menyampaikan komentar yang sangat tepat dan hari ini saya mengatakan kepada mereka bahwa tanpa kecepatan tertinggi Anda tidak dapat bertarung memperebutkan gelar juara. Karena setiap kali kami melewati lintasan lurus, saya kehilangan satu posisi. Jadi seperti ini sangat sulit. Mereka punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan tapi mereka tahu, dan saya yakin mereka bisa melakukannya di masa depan. Masalah lain yang menurut Marquez harus diatasi Honda adalah RC213V cenderung membutuhkan slipstream untuk mendapatkan lap time yang kompetitif di kualifikasi. Saya akan menjawab dengan mudah dan jujur, sendirian saya lebih lambat 1 detik. Motor dengan slipstream ini menjadi motor lain, kata Marquez. Saya paham orang-orang berkata, kenapa dia selalu mengikuti? Meski dulu banyak pembalap yang mengikuti saya dan jika Anda hanya fokus pada diri sendiri, mereka tidak mengganggu saya. Tapi, dalam kasus Honda 2023, misalnya, pebalap seperti Joan Mir yang tahun lalu bersama Suzuki dan tidak pernah mencari slipstream, tahun ini setiap latihan mencari slipstream. Ini adalah poin yang harus diperbaiki Honda di masa depan karena Anda bisa menyelamatkan akhir pekan seperti ini dengan menemukan slipstream. Tapi, misalnya, di Malaysia saya tidak menemukan derek yang bagus dan kemudian saya mulai di posisi ke-20. Luca Marini mengambil alih kursi Repsol Marquez bersama Mir untuk tahun 2024.